Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 21. Ziko kembali lagi ke ruang tamu. Dia langsung menarik tangan adiknya dari genggaman Koko. "Kakak mau apa sih?" gerutu Zelin. "Ingat Koko, tidak boleh bersentuhan, virus." "Ini juga duduknya, dekat-dekatan," ucap Ziko sambil menarik tangan adiknya. "Kakak mau apa?" tanya Zelin bingung. "Memindahkan kamu ke posisi aman," ucap Ziko menarik adiknya. Zelin duduk berhadapan dengan Koko, dan Ziko duduk di sebelah adiknya. "Kakak, aku pindah ke situ ya," rengek Zelin. "Boleh, tapi kamu harus pakai sarung tangan dan pelindung wajah," jelas Ziko. "Ah kakak, itu sama saja tidak mengizinkan," gerutu Zelin. Koko hanya bisa melihat dan menatap kekasihnya dari jarak 2 meter. "Ayo ngobrol," ucap Ziko. "Apa yang mau diomongin kalau kakak di sini?" gerutu Zelin lagi sambil beranjak dari sofa dan masuk ke kamar Zira. Dia mengadu sama kakak iparnya. "Kakak, lihat Kak Ziko," rengek Zelin. Zira beranjak dari tempat tidur dan keluar kamar bareng Zelin menuju ruang tamu. "Kakak kamu sudah kakak lihat," ucap Zira sambil melihat suaminya. "Idih kakak, maksud aku lihat kelakuan Kak Ziko. Mana ada orang lagi kencan ditungguin seperti itu," gerutu Zelin. "Oh itu, sayangku, ayo bantu istrimu ini. Anak kita haus," ucap Zira mengulurkan tangannya ke suaminya. "Aku bisa bantu apa? Pabrik susu aku nggak punya. Aku bantu doa saja," ucap Ziko. "Sayang." Zira merapatkan giginya sambil berkaca pinggang. "I'm coming sayang," ucap Ziko sambil beranjak dari tempat duduknya. Zira jalan lebih dulu diikuti suaminya dari belakang. "Sayang, jangan kamu rapatkan gigi kamu seperti tadi." "Memangnya kenapa?" tanya Zira. "Kamu mirip Huluk kalau seperti itu," ejek Ziko. "Walaupun aku seperti Huluk, tapi kamu cinta kan?" ucap Zira balik sambil masuk ke kamarnya. "Tentu aku cinta." "Tentu aku cinta manusia hijauku," ucap Ziko merayu istrinya sambil mencium bibir Zira. "Sayur kali hijau," ucap Zira. Ziko dan Zira berbaring di kasur sambil melihat bayinya. "Sayang, aku mau mengundang Novi," ucap Zira. "Oh iya, sudah lama kamu tidak ketemu sama sahabat kamu," ucap Ziko sambil memiringkan posisinya menghadap istrinya. "Iya, nanti aku undang dia ke sini sekalian bantu-bantu aku." Ziko melihat jam di dinding. Dia langsung mengganti pakaiannya. "Kamu mau kemana sayang?" tanya Zira. "Mau mengusir adikku," ucap Ziko. "Tapi, aku pergi sayang," ucap Ziko sambil mengecup istrinya dan pergi keluar kamar. "Ahem." Suara Ziko mengagetkan Zelin dan Koko. "Kakak rapi banget, mau kemana?" tanya Zelin. "Mau mengantar kalian pulang," ucap Ziko sambil berkaca pinggang. "Tapi aku belum mau pulang," rengek Zelin. "Jam berkunjung sudah habis. Silakan Anda dan Anda keluar dari rumah ini," ucap Ziko sambil menunjuk ke Zelin dan Koko. "Idih, seperti rumah sakit aja pakai jam kunjung segala," gerutu Zelin. "Ayo pulang," ucap Ziko lagi. Koko dan Zelin akhirnya beranjak dari tempat duduknya. Mereka keluar rumah berbarengan dengan Ziko. "Kakak, kami naik taksi aja," ucap Zelin. "Taksi tidak mau membawa kalian. Sudah naik cepat," ucap Ziko sambil memencet remote mobilnya. Zelin dan Koko naik dan duduk di belakang. "Hei, ini bukan taksi. Pindah satu ke depan," perintah Ziko. "Kamu yang pindah," bisik Zelin. Koko pindah ke depan dan duduk di sebelah bosnya. Ziko menoleh ke arah sekretarisnya. "Aku bukan supir kamu. Pindah," ucap Ziko lagi. Zelin menepuk dahinya. Tingkah kakaknya membuatnya kesal. Posisi sudah berpindah. Koko berada di belakang kemudi dan Ziko di sebelahnya.
Koko mulai melajukan mobil keluar dari pekarangan rumah bosnya. Kevin dan Menik masih duduk di beranda depan. Mereka melihat ada mobil yang keluar dari kediaman itu. Siapa yang menyetir mobil itu? Aku lihat tadi di depan ada 2 orang. Dan 1 orang duduk di belakang, ucap Menik. Sayang, kenapa kamu selalu mau tahu kehidupan tetangga kita? Ucap Kevin. Menik menutup rapat mulutnya. Dia takut jika suaminya marah kembali. Selama perjalanan, keadaan terlihat hening. Tidak ada suara dari ketiganya. Mereka sudah melewati jalan raya dan memasuki daerah yang rimbun. Di tempat itu, jalan untuk menuju mansion keluarga Raharsha. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti mendadak tepat di depan mereka. Koko mengerem mendadak. Zelin yang tidak memakai seatbelt, kepalanya membentur kursi di depannya. Au, kalau mau ngerem pelan-pelan dong, gerutu Zelin. Koko dan Ziko melihat ada 5 orang turun dari mobil. Ko, kunci semuanya. Jangan matikan mesin mobil, ucap Ziko. Siapa mereka tuan? Tanya Koko. Mereka orang jahat, ucap Ziko. Zelin ketakutan, tapi dia masih sadar dan merekam kejadian itu. Kakak, aku takut, bisik Zelin. Bos, mereka bawa linggis, ucap Koko pelan. Aku hitung sampai 3, kabur. 1, 2, 3, teriak Ziko. Koko langsung menekan pedal gas dan melajukan mobil dengan kecepatan penuh. Mereka berhasil lolos dan mobil berhenti tepat di depan gerbang. Para penjaga sudah mengenali mobil majikannya. Dengan cepat mereka langsung membukakan gerbang. Kevin dan Menik masih berada di beranda. Mereka melihat ada mobil berhenti di depan rumah Ziko. Sayang, itu siapa? Tanya Menik. Kevin mengenali setiap mobil keluarga Raharsha. Dia curiga dengan mobil itu. Masuk, ucap Kevin sambil menarik tangan istrinya. Kevin mengunci pintu rumahnya dan mengintip dari jendela. Gerbang rumah Zira dipencet oleh orang tidak dikenal. Sayang, itu siapa? Bisik Menik. Hubungi Nona Zira. Bilang jangan membuka gerbang. Cepat, perintah Kevin. Menik mengambil ponselnya yang ada di sakunya. Panggilan terhubung. Nggak diangkat, ucap Menik. Ulangi lagi. Titah Kevin. Menik menghubungi Zira kembali. Di rumah Zira, salah satu penjaga membuka lubang kecil. Cari siapa? Tanya penjaga. Nona Zira ada? Kami dari jasa interior mau memasang pesanan Nona Zira, ucap salah seorang pria yang berdiri di depan gerbang. Tunggu, ucap penjaga menutup kembali lubang itu. Salah satu penjaga masuk ke dalam rumah Zira dan menemui Biina. Pria itu mengatakan kepada wanita tua itu kalau ada jasa interior di depan rumahnya. Cepat banget datangnya. Ya udah, suruh masuk, ucap Biina. Siapa yang disuruh masuk? Tanya Zira. Kebetulan Zira mendengar percakapan itu. Nona, ada jasa interior datang. Katanya mau memasang pesanan Nona, ucap penjaga. Zira mengerutkan dahinya. Malam-malam begini. Jangan bukakan pintu, ucap Zira sambil masuk ke kamarnya dan mencari ponselnya. Zira ingin menghubungi suaminya. Dia melihat ada panggilan 10 kali dari Menik. Zira menghubungi Menik kembali. Iya Nik, ucap Zira. Nona, ada segerombolan orang berdiri di depan gerbang. Sepertinya mereka bukan orang baik-baik, ucap Menik. Terima kasih atas perhatian kamu dan Kevin. Sampaikan salamku untuk Kevin. Kemudian panggilan terputus. Bagaimana? Tanya Kevin. Nona Zira tidak ada rasa panik sama sekali. Dia malah mengucapkan terima kasih sama kita. Dan kamu dapat salam dari beliau, ucap Menik. Pantas kalau dia jadi pasukan Avenger. Dia bisa bersikap tenang dalam mengatasi semuanya, gumam Kevin, bersambung. Episode 22. Kakak, tadi siapa? Tanya Zelin. Itu orang suruhan keluarga Amran, ucap Ziko sambil melihat ponselnya yang berdering. Iya sayang, sahut Ziko. Ada segerombolan orang di depan rumah kita. Sepertinya itu orang suruhan Amran, ucap Zira. Apa?
Aku akan balik, sahut Ziko dari ujung ponselnya. Tidak usah balik, aku bisa mengatasi mereka, ucap Zira, kemudian panggilan terputus. Ziko terlihat cemas. Dia mondar-mandir sambil terus mengacak rambutnya. Nyonya Amel dan Tuan Besar baru keluar dari kamarnya dan melihat kedua anaknya sedang terlihat cemas. Ada apa, Ko? Tanya Tuan Besar. Kami baru dihadang, Pak, timpal Zelin. Apa? Ucap Nyonya Amel kaget. Aku harus kembali ke rumah. Ada segerombolan pria di depan rumah kami, ucap Ziko khawatir. Tapi kalau diikuti lagi bagaimana? Tanya Tuan Besar khawatir. Koko sebagai orang baru bingung. Dia tidak tahu kemana arah pembicaraan keluarga bosnya. Tapi tidak mungkin aku hanya berdiam diri di sini. Anak dan istriku membutuhkanku, gerutu Ziko kesal. Segerombolan pria masih berdiri di depan gerbang rumah Zira. Para penghuni rumah ketakutan. Hanya Zira yang bisa bersikap tenang. Dia menghubungi security yang ada di perumahannya. Sialan, tidak ada nada sama sekali, gerutu Zira. Ada berapa orang di luar? Tanya Zira. 5 orang, Nona. Kami bisa mengatasi mereka, ucap bodyguard. Tidak perlu, saya yang akan mengatasi mereka, ucap Zira. Nona mau ngapain? Non, ingat, nggak boleh banyak gerak, nanti pendarahan, ucap Biinah mengingatkan. Apa yang dikatakan Biinah benar. Masa nifasnya belum selesai. Yang dikhawatirkan wanita tua itu kemungkinan bisa terjadi. Bel terus berbunyi membuat Zira kesal. Bawa semua stok telur ke depan, titah Zira. Baik, Non. Biinah memerintahkan semua asisten rumah tangga membawa stok telur ke depan. Selanjutnya apa, Non? Tanya 2 bodyguard. Kamu panjat tangga itu dan semprotkan air ke tubuh mereka. Dan kamu lemparkan telur sebanyak mungkin ke kepala mereka. Aku mau lihat seberapa tahan mereka dengan bau amis, ucap Zira. Setelah mendapatkan aba-aba, 2 bodyguard itu mulai melempar telur dan menyemprotkan air ke segerombolan pria itu. Air, air, ucap segerombolan pria itu. Hei, kalau berani keluar, jangan berani di dalam, teriak salah satu pria yang ada di luar pagar. Menik dan Kevin masih memperhatikan dari dalam. Mereka tertawa dengan kehebohan di luar pagar rumah Zira. Prok, prok, telur mengenai kepala dan badan mereka. Kurang ajar, keluar kamu! Bentak segerombolan pria sambil menendang pintu pagar rumah Zira. Semua pria yang ada di depan pagar sudah berpenampilan acak-acakan. Wajah dan tubuh mereka basah dan penuh telur. Lebih baik kita balik dan laporkan ke Tuan, ucap salah seorang pria. Gila kamu, mau dihajar balik kamu, ucap pria itu yang dianggap sebagai orang paling ditakuti. Tugas kita hanya membuat mereka takut, ucap pria itu lagi. Iya, kamu benar, tapi kalau Tuan marah bagaimana, ucap pria itu lagi. Mana mungkin dia marah, melihat penampilan kita seperti ini, pasti Tuan percaya kalau kita baru perang dengan pemilik rumah. Ayo balik, aku sudah tidak tahan dengan baunya. Dengan wajah penuh telur, segerombolan pria itu akhirnya cabut. Bodyguard bertepuk tangan senang, karena mereka baru saja membuat segerombolan penjahat kabur dan mundur. Kita menang, sorak para asisten rumah tangga. Jangan bersenang dulu, akan ada perang lanjutan, ucap Zira sambil masuk ke dalam rumahnya diikuti Biinah. Hore, akhirnya mereka mundur, ucap Menik senang sambil bertepuk tangan. Taktik perang yang sangat brilian, puji Kevin sambil tersenyum. Sayang, kenapa kamu tidak membantu Nona Zira tadi? Tanya Menik sambil mengikuti suaminya ke kamar. Kalau aku membantunya, bagaimana dengan kamu? Aku juga mengkhawatirkan keadaanmu, ucap Kevin sambil berbaring. Menik ikut berbaring di sebelah suaminya. Tapi setidaknya kirim bantuan seperti polisi atau apa gitu. Ini kita hanya menonton saja, utuh Menik. Sayang, mungkin Nona Zira sudah melakukannya duluan. Sudahlah, aku yakin Nona Zira bisa mengatasi masalah ini. Pasti dia ada rencana yang tidak diketahui semua orang. Aku yakin itu, ucap Kevin. Zira menyuruh Biinah untuk menjaga 3 bayi kembarnya. Dia memanggil 3 baby sisternya. Ikuti saya, ucap Zira sambil berjalan lebih dulu dari 3 baby sisternya. Ketiga baby sister itu masuk ke dalam ruang kerja Zira dan Ziko. Duduk, ucap Zira tegas.
Ketiga baby sister duduk di sofa dan saling pandang satu sama lain. Letakkan semua ponsel di atas meja, perintah Zira. Semua baby sister meletakkan ponselnya di atas meja. Zira mengambil ponselnya. Buka ponsel kamu, perintah Zira. Baby sister itu membukakan ponsel dan memberikan kepada majikannya. Zira membuka ponsel Nia dan membaca satu persatu pesan yang masuk dan yang keluar. Tidak ada yang mencurigakan menurutnya. Zira membuka kedua ponsel baby sisternya yang lain, yaitu Dina dan Ida. Dan kedua wanita itu tidak menunjukkan hal yang mencurigakan. Dia meletakkan kembali ponsel dua baby sisternya. Saya mau kejujuran kalian, siapa yang mengabari Amran tentang adanya dekor ulang kamar si kembar? Ucap Zira pelan tanpa ada emosi sama sekali. Ketiganya saling pandang dan terlihat bingung. Prak! Zira menggebrak meja. Semua baby sister kaget. Aku katakan sekali lagi, siapa di antara kalian yang berhubungan dengan Amran? Jawab! Bentak Zira. Bukan saya, Bu. Mereka yang sering menghubungi seseorang. Saya tidak tahu siapa yang dihubungi mereka. Semua kejadian yang ada di sini pasti mereka laporkan sama orang itu. Ucap Nia melaporkan. Zira melihat Dina dan Ida secara bergantian. Bukannya kamu yang suka menguping pembicaraanku? Bukan, Bu. Saya bukan mau menguping. Tapi mau memberitahukan sama Ibu kalau salah satu dari mereka sudah menguping pembicaraan Ibu dengan Bapak. Dan pada saat Ibu buka pintu, memang ada saya. Tapi sebelumnya mereka di depan pintu. Lapornya. Apa benar seperti itu? Tanya Zira ke Dina dan Ida. Bohong, Bu. Dia pelaku semuanya. Ucap Dina ketus sambil menunjuk ke arah Nia. Ketiga baby sister itu saling menuduh tidak ada yang mau disalahkan. Zira memijat pelipisnya. Perdebatan itu membuatnya pusing. Zira mengambil kertas dan menuliskan sesuatu di kertas itu. Ini ada cek senilai 100 juta. Bagi siapa yang jujur dan mau mengatakan kepada saya tentang rencana Amran akan mendapatkan cek ini. Ucap Zira sambil menunjukkan cek yang ada di tangannya. Dina dan Ida mengangkat tangannya. Kami pelakunya, Bu. Ucap keduanya sambil menundukkan kepalanya. Apa kalian juga yang meletakkan semut di bawah kasur anakku? Seru Zira marah. Iya, Bu. Jawab baby sister itu bersamaan. Seharusnya kalian saya penjarakan. Tapi sekarang kita ubah rencana Amran. Ucap Zira sambil tersenyum licik. Bersambung. Episode 23. Dina dan Ida menceritakan semua rencana Amran. Karena bayaran dari Zira lebih besar, mereka sekarang berpihak ke Zira. Ponsel kalian sekarang aku sita. Kalian tetap bisa bekerja di sini. Tapi jika kalian menyakiti bayi kembarku, siap-siap masuk penjara. Ancam Zira. Baik, Bu. Semua baby sister keluar dari ruang kerja. Tapi Nia dipanggil Zira kembali. Sudah berapa lama kamu mencurigai mereka? Tanya Zira. Baru beberapa hari ini, Bu. Maaf, saya tidak mengatakan kepada Ibu sebelumnya. Saya khawatir kalau apa yang saya dengar salah. Ucap baby sister itu sambil menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, Nia. Perhatikan setiap gerak-gerik mereka, ucap Zira. Baik, Bu, sahut baby sister itu. Gerombolan pria tadi kembali ke apartemen. Penampilan mereka kacau balau. Apa yang terjadi dengan kalian? Tanya Langit bingung sambil menutup hidungnya. Kami baru dilempari telur sama Nona Zira. Lapor salah satu pria. Memangnya, apa yang kalian lakukan? Tanya Amran. Kami melakukan seperti permintaan tuan muda, berpura-pura sebagai jasa interior. Tapi mereka menyemprot dan melempari kami telur. Jelas pria itu. Pasti kalian membuat kegaduhan di sana, iya kan? Tanya Langit lagi. Kami menunggu terlalu lama di luar, jadi kami memencet bel secara berulang dan menendang pagar. Dasar bodoh. Sikap kalian membuat Zira tahu kalau kalian bukan dari jasa interior. Ucap Langit marah. Langit, kenapa kamu merencanakan ini tanpa mengatakan kepada Eyang terlebih dahulu? Ucap Amran. Maksud Eyang apa? Langit bingung. Langit, tidak pernah namanya jasa interior atau apapun yang jenis bidangnya sama mendatangi konsumennya pada malam hari.
Seharusnya kamu mengatakan kepada Eyang terlebih dahulu, ucap Amran sambil mengambil ponselnya. Dia mengirim pesan ke mata-matanya di kediaman Zira. Bagaimana keadaan di sana? Keluar kalian semua, Langit mengusir orang suruhannya. Segerombolan pria itu pergi meninggalkan apartemen. Selanjutnya apa, Eyang? Tanya Langit lagi. Menunggu jawaban dari sana, ucap Amran. Ziko kembali ke rumahnya didampingi beberapa orang bodyguard. Dia melihat depan rumahnya yang jorok dan bau amis. Apa yang terjadi? Gumam Ziko sambil membunyikan klakson mobilnya. Tin, tin. Salah satu bodyguard melihat keluar. Setelah cukup yakin kalau di depan rumah majikannya, pria itu membukakan pintu pagar. Ziko langsung memasukkan mobilnya ke dalam pekarangan rumahnya. Apa yang terjadi? Tanya Ziko ke salah satu bodyguardnya. Tadi ada segerombolan pria memaksa ingin masuk, tapi kami baru menghentikannya dengan melemparkan telur dan menyemprotkan air ke tubuh dan kepala mereka. Ucap penjaga. Bagus. Kalian berdua bisa beristirahat. Ziko memerintahkan bodyguard yang ikut dengannya mengambil alih tugas dua bodyguard itu. Ziko berlari ke dalam rumahnya dan langsung mencari keberadaan istrinya. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanya Ziko khawatir. Kami aman, sayang. Kamu sama siapa kesini? Tanya Zira. Aku didampingi beberapa bodyguard. Tadi mobilku dihadang. Mungkin mereka orang suruhan Amran. Ucap Ziko. Oh ya? Mereka mencoba menggertak kita. Tapi aku udah kabar baik. Zira menceritakan tentang dua baby sister yang menjadi mata-mata di rumahnya. Awalnya Ziko marah, tapi Zira mulai menceritakan tentang rencananya. Ini buktinya. Ponsel mereka aku tahan. Ucap Zira sambil menunjukkan ponsel dua baby sisternya. Dia melihat salah satu ponsel ada lampu yang berkedip. Zira membuka ponsel itu dan membaca pesan masuk yang tidak ada namanya. Dia membaca isi pesan itu. Bagaimana keadaan di sana? Zira mencocokkan nomor tersebut dengan nomor yang ada di ponselnya. Ketika diketik di ponselnya, muncullah nama Amran. Ini dari Amran, ucap Zira ke suaminya. Selanjutnya apa? Tanya Ziko. Zira tidak menjawab. Dia membalas pesan itu. Zira ketakutan. Teror itu membuatnya cemas dan takut. Zira mengirimkan pesan itu. Ziko mengerti dengan ide istrinya yang menunjukkan kalau dirinya lemah kelawan. Amran membaca pesan itu sambil tertawa senang. Hahaha, kamu hebat cucuku, Zira ketakutan. Amran tertawa senang sambil menunjukkan ponselnya ke Langit dan Pelangi. Selanjutnya apa, Eyang? Tanya Pelangi. Kita tekan Zira untuk memberikan hartanya, ucap Amran masih dengan kebahagiaan. Apa Eyang yakin bisa? Tanya Langit ragu. Tentu Eyang yakin. Zira hanya wanita lemah, sama seperti wanita lainnya, yang hanya tahu berdandan dan shopping. Untuk yang lain, Eyang yakin kalau dia tidak ada keberanian ataupun kemampuan, ucap Amran. Tidak ada balasan lagi dari Amran. Zira dan Ziko memilih untuk beristirahat, karena waktu semakin larut membuat keduanya kelelahan. Ziko memeluk istrinya yang tidur membelakanginya. Sayang, tadi Meni menghubungiku, ucap Zira dengan mata tertutup. Oh ya? Kenapa dia menghubungimu? Apa mereka bertengkar lagi? Tanya Ziko penasaran. Bukan bertengkar. Dia menghubungiku hanya mau memberitahukan kepadaku kalau ada segerombolan pria di depan rumah kita. Jelas Zira. Lalu, kamu jawab apa? Tanya Ziko lagi. Aku ucapkan terima kasih dan aku bilang sampaikan salamku sama Kevin. Jawab Zira. Salam. Apa kamu menyukai Kevin? Tanya Ziko penasaran. Posisi Zira yang tadinya membelakangi suaminya langsung membalikkan badannya ke arah Ziko. Zira menarik hidung suaminya. Au, kenapa ditarik? Gerutu Ziko. Kamu ya, bisa-bisa masih kepikiran kalau aku menyukai Kevin. Kalau aku mau, dulu sebelum kamu minta maaf, bisa saja aku nikah sama dia. Ucap Zira marah. Sayang, jangan marah. Kalau marah, bibir kamu tambah kecil. Rayu Ziko. Biarin.
Nanti lama-kelamaan bibirku tinggal setitik, baru tahu rasa. Gerutu Zira marah. Bibir setitik, bibir seperti apa? Aku baru dengar, ucap Ziko bingung. Setitik itu, bibir seperti anak bayi, kecil dan imut, ucap Zira sambil menunjuk ke arah bayinya. Aneh-aneh saja, bibir bisa mengkerut. Bagaimana dengan nenek-nenek yang bibirnya sudah mengkerut? Apa dengan marah bibir mereka jadi setitik? Atau malah setebal kamus? Ucap Ziko bingung. Bukan setebal dan setitik, tapi sekoma. Sudah, aku mau tidur, ucap Zira kembali membelakangi suaminya. Sayang, ucap Ziko. Jawab Zira sambil tetap memejamkan matanya. Ubi kayuku sudah siap gerak, ucap Ziko genit. Suruh istirahat, tidak ada baris berbaris malam ini, ucap Zira masih tetap menutup matanya. Ubi kayu, istirahat di tempat, gerak, ucap Ziko. Sayang, gak mau istirahat dia, katanya belum capek, ucap Ziko lagi. Bilang sama si ubi kayu, gua lagi masa renovasi dan kembali buka setelah 40 hari, ucap Zira tanpa menoleh ke arah suaminya. Sayang, jangan goda aku dengan posisi seperti ini. Ubi kayuku tak bisa dikendalikan lagi, rengek Ziko bingung. Terus aku harus tidur bagaimana? Kan gak mungkin aku tidur jengking atau jongkok, gerutu Zira. Gak jongkok juga kali, tapi setidaknya tidurkan ubi kayuku. Sayang, aku ini baru tempur dengan segerombolan pria. Aku harap kamu paham dan mengerti dengan keadaan istrimu ini, ucap Zira. Jadi, aku harus arisan lagi? Tanya Ziko. Jawab Zira singkat. Yakin nih? Ucap Ziko lagi sambil beranjak dari tempat tidur. Yakin sayang, ucap Zira sambil merapatkan giginya. Ziko pergi ke kamar mandi dan Zira berteriak kecil. Nanti kasih tahu ya nama siapa yang keluar, ejek Zira. Bersambung. Episode 24. Akhirnya acara yang dinanti tiba. Zira dan Ziko sudah berada di rumah utama, yaitu di mansion orang tuanya. Hari ini adalah hari penting untuk keluarga Raharsha, karena mereka akan menyembelih 5 ekor kambing sebagai wujud rasa syukur atas nikmat, rezeki kesehatan, dan keturunan dari Sang Pencipta. Ziko dan Tuan Raharsha menyaksikan proses penyembelihan 5 ekor kambing. Setelah selesai, 5 ekor hewan itu diserahkan ke bagian dapur. Hewan yang sudah tidak bernyawa itu akan diolah menjadi hidangan lezat untuk menyambut para tamu undangan dan para anggota pengajian. Zira sedang bersiap-siap di kamarnya, memakai pakaian hasil rancangannya sendiri. Dan untuk ketiga bayinya juga memakai hasil rancangannya sendiri. Dengan dibantu 3 baby sister, ketiga bayi mungil itu memakai pakaian berwarna biru dan dikombinasi dengan warna pink, senada dengan semua seragam keluarga Raharsha. Para tamu undangan sudah berdatangan, begitupun dengan para anggota pengajian juga sudah memenuhi tempat acara. Ziko dan Zira terlihat sibuk, semua memberikan selamat kepada ibu dan bapak baru. Acara dimulai diawali dengan pengajian dan ceramah dari pemuka agama. Setelah selesai dengan acara itu, dilanjutkan dengan pemberian nama dan penjelasan arti dari masing-masing nama oleh pemuka agama. Untuk nama bayi pertama, keluarga memberi nama Zain Anara Raharsha, yang artinya indah atau tampan yang senang bergaul dan menjadi orang hebat nantinya, ucap pemuka agama. Anak yang kedua bernama Zahir Anara Raharsha, mempunyai arti bersinar terang untuk keluarganya. Dan Rizaira Anari Raharsha, mempunyai arti wanita yang feminim dan membawa kemakmuran dan keberuntungan bagi keluarganya, jelas pemuka agama. Setelah penjelasan dari pemuka agama, dilanjutkan dengan prosesi pencukuran rambut ketiga bayi kembar itu dan dilanjutkan doa. Acara telah selesai. Para tamu undangan mulai menikmati setiap hidangan yang telah disajikan. Zira membawa ketiga bayinya kembali ke kamarnya, diikuti 3 baby sisternya. Ziko mengobrol dengan sanak saudaranya. Selamat atas kelahiran 3 bayi kembarnya, Ko, ucap Rudy. Thank you, bro. Kapan kamu menyusul? Tanya Ziko ke sepupunya. Doakan saja, semoga secepatnya.
ucap Rudy sambil melihat sekeliling para tamu undangan. Menik dan Kevin mana? Tanya Rudy. Kamu belum menikmati kambing guling itu? Coba kamu cicipi aneka masakan dari olahan kambing, ucap Ziko sambil mengantarkan sepupunya menuju meja hidangan. Ziko menghindari pertanyaan yang selalu menanyakan tentang keberadaan asistennya. Ada yang menepuk bahu Ziko dari belakang. Pria itu membalikkan badannya. Dia bengong melihat sosok yang sangat dekat dengannya. Selamat Tuan Muda, ucap Kevin. Kevin? Ziko senang dan memeluk asisten sekaligus teman baiknya. Yang ditunggu akhirnya datang, ucap Rudy menyalami Kevin dan Menik. Sosok Rudy membuat senyum Kevin menghilang. Dia masih cemburu jika mantan kekasih istrinya dekat kembali dengan Menik. Temui Nona Zira, bisik Kevin ke Menik. Nona Zira di mana? Tanya Menik. Zira ada di dalam, jawab Ziko. Menik masuk ke dalam rumah itu dan mencari keberadaan Zira sambil bertanya ke beberapa pelayan. Ziko dan Kevin saling melepas rindu. Mereka mengobrol panjang lebar mengenai banyak hal. Dan Rudy sebagai orang luar dan kurang paham dengan arah pembicaraan itu hanya menjadi pendengar budiman. Tok tok tok. Pintu kamar diketuk. Salah satu babysitter membukakan pintu. Nona Zira ada? Tanya Menik. Ada, silakan masuk, ucap Nia mempersilahkan Menik masuk. Zira sedang menyusui bayinya. Menik, ucap Zira senang. Selamat Nona, ucap Menik sambil menyerahkan bingkisan ke Zira. Terima kasih Nik, ucap Zira senang dan memberikan kode kepada 3 babysisternya untuk meninggalkan mereka di kamar. Setelah tidak ada babysitter, Zira menanyakan keadaan Menik dan suaminya. Apa kamu datang ke sini diam-diam? Tanya Zira. Menurut Nona bagaimana? Tanya Menik balik. Menurutku kamu datang diam-diam, ucap Zira. Hahaha, Nona salah. Kevin yang mengajak saya ke sini. Dia rindu dengan Tuan Muda, jelas Menik. Oh ya? Zira senang. Setelah selesai menyusui bayinya, ketiga babysitter kembali ke kamar. Zira belum terlalu percaya dengan ketiga babysisternya. Dia memanggil intelnya, Bi Inah, untuk menjaga dan mengawasi babysisternya. Zira dan Menik turun dan bergabung dengan Ziko dan Kevin. Ye, yang kangen, ezek Zira. Selamat Nona, ucap Kevin sambil menyalami Zira. Aku yakin pasti kamu akan kembali, ucap Ziko. Dari mana Tuan tahu kalau saya akan kembali? Tanya Kevin. Kita kan Upin dan Ipin, hahaha, ucap Ziko sambil tertawa, semuanya ikut tertawa. Ada tamu yang hampiri mereka. Dr. Diki dan Dr. Jasmine menghampiri mereka dan menyalami Zira dan Ziko. Zira dan Ziko mempersilakan semua tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disajikan. Kevin, Menik, Jasmine, dan Dr. Diki sedang menikmati makanannya. Sedangkan Zira dan Ziko menghampiri tamu undangan yang ingin pamit pulang. Suasana di mansion tidak seramai di awal. Para tamu undangan sudah mulai pada pulang. Kevin, Menik, ini buat kalian, ucap Jasmine memberikan sesuatu ke tangan Menik. Menik membaca dan menunjukkan undangan itu ke suaminya. Wah, selamat, akhirnya kalian akan menikah, ucap Kevin menyalami Dr. Diki dan Jasmine. Ketika Kevin menyalami Jasmine, Menik langsung menarik tangan suaminya. Dia tidak ingin suaminya bersentuhan terlalu lama dengan mantan tunangannya. Selamat Dr. Jasmine, ucap Menik. Terima kasih Nik, jawab Dr. Jasmine. Mereka menikmati hidangannya. Menik melirik ke arah dokter cantik itu. Dia tersenyum karena rasa khawatirnya akan segera hilang. Dr. Diki dan Kevin mengobrol panjang lebar. Dan Menik mengambil kesempatan untuk bisa mengobrol dengan dokter blasteran itu. Bagaimana perasaan dokter ketika detik-detik mau nikah? Tanya Menik. Deg-degan Nik, rasanya takut dan khawatir. Khawatir jalan pernikahanku tidak berjalan dengan lancar, ucap Dr. Jasmine. Itu wajar dokter, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi percayakan saja dengan jasa wedding organizer. Semuanya akan aman dan lancar di tangan mereka. Jangan pikirkan yang lain. Aku tua banget, padahal dulu aku
aku tidak percaya dengan jasa wedding organizer. Menik bergumam dalam hatinya. Kamu benar, Nik. Tidak seharusnya aku memikirkan hal-hal yang membuat aku cemas, ucap Jasmine. Segerombolan pria memasuki pekarangan mansion Raharsha. Para bodyguard meminta segerombolan pria itu menunjukkan undangan. Mereka terlihat adu urat dan terjadi kebisingan di dekat gerbang mansion Raharsha. Salah satu pria mendatangi Tuan Besar. Tuan, ada yang memaksa masuk. Lapor pria itu. Siapa? Tanya Tuan Raharsha. Tidak tahu, Tuan, ucap pria itu. Ziko memperhatikan dari jauh. Dia meninggalkan istrinya yang sedang mengobrol dengan tamu undangan. Siapa kalian? Bentak Tuan Raharsha. Aku, ucap Amran masuk ke dalam perkarangan diikuti kedua cucunya. Hei, keluar kalian! Kalian tidak diundang! Teriak Ziko marah sambil mendatangi kerumunan itu. Di mana rasa sopanmu, anak muda? Aku keluarga kalian, ucap Amran sambil berjalan memasuki pekarangan mansion. Para pengawal dan bodyguard menghalangi Amran dan orang-orangnya. Biarkan mereka masuk, teriak Zira. Semua orang menoleh ke arah Zira, bersambung. Episode 25. Zira mendatangi Amran yang di sisi kanan dan kirinya ada pelangi dan langit. Selamat Zira, ucap Amran sambil mengulurkan tangannya ke arah cucunya Zira. Zira tidak menyambut uluran tangan itu. Dia hanya melihat tangan yang keriput itu dan salah satu tangannya memegang tongkat. Amran tersenyum dan menarik kembali tangannya. Dia berjalan melewati Zira dan berhenti di salah satu kursi. Zira, layani Eyang, ucap Amran sambil menggerakkan tangannya memanggil Zira. Kurang ajar. Ziko marah dan ingin menghajar pria tua itu, tapi istrinya menahannya. Di sini masih ada tamu, jangan buat keributan. Aku akan melayani mereka, bisik Zira. Tapi, sudahlah. Kalau mereka berbuat kerusuhan, kita lawan dengan kekerasan, bisik Zira dan mendatangi Amran dengan menawarkan segala jenis makanan kepada pria tua itu. Tuan Besar dan Nyonya Amel merasa geram dengan tingkah kakek tua itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apapun, karena itu masih saudara menantunya. Kevin yang sudah selesai makan mencari keberadaan bosnya. Dia melihat ada keramaian di pekarangan rumah. Kevin mendatangi keramaian itu. Kenapa mereka bisa ada di sini? Bisik Kevin ke Ziko. Mereka berusaha untuk masuk. Kita lihat saja mau apa mereka ke sini, bisik Ziko yang terus menatap tajam ke arah keluarga Amran. Amran melihat ada Kevin di sebelah Ziko. Si Kevin kenapa bisa di sini? Bukannya mereka sedang bertengkar, bisik Amran. Eyang, sepertinya mereka salah memberikan informasi, bisik Langit lagi. Meja kalian di sini. Jika kalian mau makan, silahkan, ucap Zira mempersilahkan Amran dan keluarganya untuk pindah tempat duduk. Amran dan semua keluarganya, termasuk semua rombongannya yang berjumlah 10 orang, pindah ke meja yang telah disiapkan Zira. Semua aneka makanan dari olahan kambing telah tersedia di meja itu. Zira, teriak Amran. Zira mendekati pria tua itu. Apa? Ucap Zira ketus. Zira, apa seperti itu cara kamu melayani Eyang? Sindir Amran. Jadi, aku harus bagaimana? Harus tersenyum dengan orang yang mau mencelakai anakku, ucap Zira ketus. Setidaknya ramah kepada kami. Ingat, kami itu saudara kamu, ucap Amran lagi sambil menikmati hidangan itu. Saudara? Jangan mimpi Amran, aku tidak punya saudara seperti kamu, ucap Zira ketus. Jangan rusak selera makan Eyang. Ambilkan kopi untuk Eyang, tidak pakai gula, ucap Amran. Zira mendengus kesal dan berjalan melewati suami dan mertuanya. Ada apa Zira? Tanya Nyonya Amel. Dia minta kopi, jawab Zira. Bagus, kasih sianida di dalamnya, biar tugas malaikat maut berkurang, ucap Ziko. Semua langsung menoleh ke arah Ziko.
Kenapa? Apa yang salah dengan ucapanku? Tanya Ziko heran. Suamiku, jangan bercanda, ucap Zira sambil berlalu meninggalkan suaminya dan mertuanya. Apa aku salah, Vin? Tanya Ziko lagi. Salah sih enggak, cuma momennya kurang tepat. Kasih aja racun tikus, biar ketikusan dia, ucap Kevin. Ziko mengerutkan dahinya. Vin, baru beberapa hari kamu tidak kerja, tapi kenapa kamu tambah oon? Di mana-mana, racun tikus jika diminumkan sama manusia tidak akan ketikusan, tapi langsung koit. Jelas Ziko. Saya tahu Tuan, ini hanya mencairkan suasana yang tegang saja. Saya lihat wajah Anda seperti orang yang lagi menghadapi ujian kelulusan. Ejek Kevin. Kamu? Ziko memukul bahu asistennya. Nyonya Amel langsung sewot. Kalian ya, asik bercanda saja. Udah tahu suasana lagi serius dan mencekam seperti ini, malah asik main pukul-pukulan. Gerutu Nyonya Amel marah. Kevin mah, dia yang mulai, ucap Ziko. Iko, badan besar, anak 3, tapi kelakuan masih seperti bayi ingusan, sindir mamanya. Hahaha, bayi ingusan. Ejek Kevin sambil tertawa senang karena dapat mengerjai kembali bosnya. Zira datang dengan membawa segelas kopi di tangannya. Sayang, bos ini dulu kopinya, ucap Ziko. Mau apa? Tanya Zira. Aku mau memberikan micin ke dalam kopinya, ucap Ziko. Micin? Dengan apa kamu memberikannya? Tanya Zira bingung. Dengan ludahku, ucap Ziko. Ih, jorok, ucap Zira dan Kevin bersamaan. Kenapa? Apa aku salah? Tanya Ziko balik. Iya, salah. Jangan memulai keributan. Zira meninggalkan Ziko dan Kevin dan mengantarkan kopi pesanan Amran. Ini kopinya, ucap Zira. Zira berlalu, tapi Amran memanggilnya. Zira, duduk sini. Amran menarik kursi dan mendekatkan kursi itu di sampingnya. Ada apa? Tanya Zira ketus. Temannya yang makan, ucap Amran. Zira menghela napasnya dan mengikuti kemauan Amran untuk duduk di sebelah pria tua itu. Kenapa dia mau duduk di situ? Gumam Ziko. Nona Zira pasti terpaksa duduk di situ. Coba Tuan lihat wajah istri Anda, seperti jam 12 pas, ucap Kevin. Iya benar, jam 12 pas, tidak kurang, tidak lebih. Tamu undangan sudah banyak yang meninggalkan kediaman keluarga Raharsya. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada pemilik hajatan yang sangat ramah dalam menyambut semua tamu. Dan pujian yang dilontarkan dari mulut para undangan karena telah memberikan hidangan yang lezat. Tamu undangan sudah tidak ada di tempat acara, hanya kerabat seperti Dr. Diki, Jasmine, Rudy, dan Menik. Dan kerabat lainnya seperti sahabat Zira yaitu Nopi dan keluarganya masih tetap berada di situ. Sayang, teriak Ziko. Zira beranjak dari kursinya dan Amran menahan tangan cucunya. Jangan pergi dari kursi ini, ucap Amran tegas. Apa hak kamu melarangku? Ucap Zira ketus sambil melihat ke arah pelangi dan langit. Zira, duduk. Amran kembali menahan tangan cucunya. Zira menahan emosinya untuk bersabar. Ziko yang melihat dari jauh merasa geram dengan sikap Amran. Tenang Tuan, istri Anda bisa mengendalikan semuanya, bisik Kevin menenangkan bosnya. Iya kok, tenang, bisik Tuan Besar. Dr. Diki dan Jasmine tidak mengerti dengan yang terjadi. Mereka hanya ikut berdiri bersama keluarga Raharsya dan melihat ke arah meja yang ada Zira di sana. Zira, Eyang memberikan kabar penting buat kamu, bisik Amran. Apa? Tanya Zira. Eyang tidak akan mengambil harta Amrin dari kamu, bisik Amran lagi. Oh ya? Cepat sekali Anda dapat hidayah, ucap Zira ketus. Sepupunya Langit dan Pelangi hanya memperhatikan percakapan Zira dengan eyangnya. Mereka tidak bisa mendengar jelas. Amran menggenggam tangan Zira dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Apa? Ucap Zira marah sambil menendang kursi Amran. Amran terjungkal. Langit dan Pelangi menghampiri eyangnya. Kurang ajar. Langit menghampiri Zira dan ingin mencengkram leher sepupunya.
Tapi Zira langsung memelintir tangan sepupunya dan menendang tubuh langit. Ziko dan yang lainnya terbengong-bengong dengan istrinya yang tiba-tiba berubah jadi ganas. "Iko, bantu Zira!" teriak maminya. "Iya, Ma." Ziko berlari mendekati istrinya. Tapi Zira melemparkan kursi ke arah suaminya. "Sayang, kenapa aku dilempar kursi?" tanya Ziko bingung. "Duduk dan diam di situ. Hitung berapa pukulan aku bisa menjatuhkan lawanku," teriak Zira sambil mengedipkan salah satu matanya ke arah suaminya. Ziko mengikuti kemauan istrinya untuk duduk di kursi. Zelin merekam kejadian itu. Semua penonton menahan nafasnya. Zira dikerumuni orang suruhan Amran. "Kevin, bantu Zira!" teriak Nyonya Amel. "Maaf Nyonya, saya jadi penonton saja," ucap Kevin sambil tetap melototi pertunjukan di depannya. Zira merobek bagian bawah gaunnya dan menendang semua orang-orang Amran. Sekali tendang, orang-orang itu terpental. Ziko bertepuk tangan sambil tetap menonton pertunjukan itu. Semua sudah babak belur. Zira menghampiri suaminya. "Sayang, awas!" teriak Ziko. Kepala Zira dipukul gelas oleh pelangi. Zira oyong dan masih sadar. Dia memukul wajah sepupunya sampai babak belur. Dan berhenti ketika Ziko menarik tangan istrinya. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.